Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang mekanisme regulasi dan adaptasi pada hewan. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Rizka Nabila sebagai moderator dan penyaji pertama, Rohyatul Aili sebagai penyaji kedua, dan Getrin Atmayanti sebagai penyaji ketiga. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama, temperatur. Habitat hewan terbagi menjadi 3 yaitu akuatis, terestrial, dan aerial. Hewan yang hidup di habitat terestrial memiliki masalah yang akut terhadap temperatur karena adanya radiasi matahari yang dapat mencapai lebih dari batas letal. Termogulasi adalah kemampuan hewan untuk meregulasi atau mempertahankan temperatur tubuhnya. Penyesuaian toleransi terhadap panas yang hanya melibatkan temperatur saja disebut dengan aklimasi. Sehubungan dengan hal tersebut, materi selanjutnya yaitu iklim mikro. Iklim mikro adalah kondisi iklim pada suatu ruang yang sangat terbatas. Ada beberapa unsur yang mempengaruhi keadaan iklim mikro di suatu kawasan, yaitu suhu udara, kecepatan dan arah angin, kelembaban udara, radiasi matahari, dan suhu radiatif atau suhu globe. Selanjutnya, regulasi hewan. Hewan mengalami pertukaran panas dengan lingkungan sekitarnya atau dapat dikatakan berinteraksi dengan panas. Interaksi atau pertukaran panas antara hewan dan lingkungannya dapat terjadi melalui 4 cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Yang pertama yaitu konduksi, yaitu perpindahan atau pergerakan panas antara dua benda yang saling bersentuhan. Contohnya pada gambar berikut. Seekor hewan duduk di atas batu yang panas, maka akan terjadi perpindahan panas dari batu ke permukaan tubuh hewan. Yang kedua yaitu konveksi, adalah perpindahan panas antara dua benda yang terjadi pada zat alir fluida yang bergerak. Dalam hal ini, panas dari tubuh hewan dipindahkan ke zat alir yang bergerak di sekitarnya. Contohnya pada gambar ini, adanya tiupan angin sehingga terjadi konveksi dan menghilangkan panas dari tubuh hewan. Yang ketiga yaitu radiasi, adalah perpindahan panas antara dua benda yang tidak saling bersentuhan. Misalnya perpindahan panas dari matahari ke tubuh hewan. Yang keempat, evaporasi atau penguapan, yaitu proses perubahan benda dari fase cair ke fase gas. Evaporasi merupakan cara yang penting bagi hewan untuk melepaskan panas dari tubuhnya. Misalnya dengan cara berkeringat ataupun terengah-engah seperti yang dilakukan oleh anjing. Berdasarkan cara memperoleh panas, hewan dibagi menjadi 2 yaitu hewan endoterm dan ektoterm. Yang pertama, endoterm merupakan hewan yang panas tubuhnya berasal dari dalam tubuh sebagai hasil dari proses metabolisme sel tubuh. Suhu tubuh hewan endoterm dipertahankan agar tetap konstan, walaupun suhu di lingkungannya selalu berubah. Hewan endoterm meliputi apes dan mamalia. Yang kedua, ektoterm merupakan hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan sekitarnya. Perolehan panas tubuh pada hewan ektoterm tergantung pada berbagai sumber panas di lingkungan luar. Hewan dalam kelompok ini adalah anggota invertebrata, ikan, amfibia, dan reptilia. Selanjutnya, termoregulasi atau pengaturan suhu endoterm dan ektoterm. Pada endoterm, produksi panas pada hewan endoterm terjadi melalui mekanisme. Yang pertama, meningkatkan produksi panas metabolik seperti dengan cara menggigil. Yang kedua, metabolisme jaringan lemak coklat, meningkatkan sekresi hormon tiroid, menyerap radiasi panas matahari, mendekatkan bulu atau rambut. Sedangkan pada hewan ektoterm, pada lingkungan akuatik, suhu relatif stabil. Pelepasan panas dari tubuh hewan seperti ikan utamanya terjadi melalui insang. Hewan ektoterm terestrial untuk memperoleh panas ialah dengan cara menyerap panas matahari. Contohnya pada belalang rumput dan kadal berjemur untuk menyerap radiasi dari matahari. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rohyatul Aili. Regulasi endoterm di suhu ekstrim. Suhu sangat dingin. 1. Vasodilatasi daerah perifer tubuh. 2. Berkeringat terengah-engah. 3. Menurunkan laju metabolisme, misalnya dengan menekan sekresi tiroksin. 4. Respon perilaku, misalnya berendam di air. Suhu sangat panas. 1. Vasokonstriksi. 2. Menegakkan rambut atau merinding. 3. Menggigil. 4. Meningkatkan laju metabolisme dengan sekresi tiroksin. 5. Respon perilaku atau menghangatkan diri. Regulasi ektoterm di suhu ekstrim.
Suhu sangat dingin. 1. Meningkatkan laju pendinginan dengan penguapan, yakni melalui kulit bagi hewan yang berkulit lembab seperti cacing, katak, atau dengan cara berkeringat, melalui saluran napas bagi hewan yang kulitnya tebal dan kedap air seperti reptil dan insekta. Kedua, mengubah mesin metaboliknya agar bisa bekerja pada suhu tinggi. Hewan yang dapat melakukan hal ini antara lain golongan kadal atau reptil gurun. Kemudian pada suhu sangat panas, pertama, menambah zat terlarut ke dalam cairan tubuhnya untuk meningkatkan konsentrasi osmotik. Kedua, menambahkan protein atau glikoprotein anti beku ke dalam cairan tubuh. Ketiga, supercooling, yaitu aktivitas menurunkan titik beku air sampai serendah min 30 derajat sampai min 20 derajat Celcius. Lanjut pada pembahasan air. Air, bagian paling besar penyusun tubuh hewan adalah air, yaitu mencapai 60-90% dari berat badan. Osmoregulasi adalah suatu proses pengaturan konsentrasi air dan substansi terlarut lainnya oleh sel atau organisme hidup. Proses osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan sel atau tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Mekanisme penyerapan dan penyimpanan air oleh hewan. Sebagian besar penyerapan air ke dalam aliran darah terjadi setelah air melewati lambung dan masuk ke usus halus. Usus halus berfungsi melakukan penyerapan air melalui dindingnya. Air di dalam tubuh hewan tersimpan di berbagai kompartemen tubuh seperti di dalam sel atau cairan intraseluler dan air yang berada di luar sel atau cairan ekstraseluler. Keseimbangan air dan garam dalam lingkungan akuatik. Ikan air laut mempunyai cairan tubuh berkadar garam lebih rendah dibandingkan kadar garam di lingkungannya. Ikan tersebut beradaptasi dengan cara banyak minum dan mengeluarkan urin sangat sedikit. Hal ini bertujuan untuk menjaga jumlah cairan yang berada di sel-sel tubuhnya. Garam yang masuk bersama air akan dikeluarkan secara aktif melalui insang. Tekanan osmosis sel-sel tubuh ikan air tawar lebih tinggi dibandingkan tekanan osmosis air di lingkungannya, karena kadar garam sel tubuh ikan air tawar lebih tinggi daripada kadar garam air lingkungannya. Untuk menjaga agar cairan tubuhnya tetap seimbang, ikan tersebut beradaptasi dengan cara sedikit minum dan mengeluarkan banyak urin. Untuk penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan yang berubah atau baru dan berlangsung dalam jangka waktu lama dikenal sebagai aklimatisasi. Secara umum, bentuk penyesuaian diri terhadap berbagai faktor lingkungan dikenal sebagai adaptasi. Adapun adaptasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ialah penyesuaian diri hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dengan cara memodifikasi struktur dan bentuk atau bahkan warna bagian tubuh luar atau morfologi luar dan bagian dalam atau morfologi dalam atau anatomi. Berikut beberapa contoh adaptasi morfologi. Pertama, beruang kutub dan hewan-hewan kutub lainnya memiliki warna kulit, rambut, atau bulu yang putih sebagai bentuk pertahanan diri karena tersamar dengan lingkungannya serta berperan penting dalam mencari makanan. Kedua, belut dan sidat memiliki bentuk tubuh yang gilik dengan sisik yang sangat halus dilengkapi dengan lendir untuk beradaptasi dengan lingkungan perairan serta memudahkan memasuki lubang atau sela-sela batuan. Ketiga, ular kepala 2 memiliki morfologi ekor yang mirip dengan kepalanya. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Modifikasi fisiologi dilakukan sebagai respon segera terhadap perubahan faktor lingkungan. Beberapa contoh adaptasi fisiologi yaitu yang pertama, perubahan kadar sel darah merah karena perubahan ketinggian tempat. Dan selanjutnya hewan-hewan penghisap darah seperti lintah, pacet, dan nyamuk menghasilkan zat antikoagulasi darah, contohnya heparin, sehingga tempat mereka menghisap darah tidak bisa pembekuan darah. Selanjutnya ikan mujair yang hidup di perairan gelap memiliki warna tubuh yang lebih gelap dibandingkan dengan yang hidup di perairan jernih. Yang ketiga, adaptasi perilaku. Adaptasi merupakan respon yang pertama kali ditunjukkan oleh hewan sebagai respon terhadap perubahan faktor lingkungan. Beberapa contoh adaptasi perilaku yaitu yang pertama, monyet hitam Sulawesi atau
Macaca nigra lebih sering tidur di ujung-ujung dahan dengan alasan agar mudah bangun jika ada predator, misalnya ular sanca, yang merayap pada lahan tersebut. Contohnya adalah monyet ekor panjang atau macaca fascicularis di daerah Pusuk Lombok lebih sering berkumpul di pinggir jalan untuk mendapatkan makanan dari pengguna jalan. Hubungan antara energi dan nutrien. Pada tingkatan trofik primar atau tumbuhan algae, beberapa bakteri menggunakan energi matahari dan menghasilkan material organik melalui fotosintesis. Herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Menyusun tingkat trofik kedua, predator yang memakan herbivora menempati tingkatan trofik ketiga. Jika organisme pemakan predator tersebut ada, mereka mewakili tingkatan trofik yang lebih tinggi. Organisme yang memakan beberapa tingkatan dan ikan salmon diklasifikasikan pada tingkatan yang lebih tinggi. Dekomposer yang meliputi bakteri, fungi, cacing, insekta, memecah sampah dan organisme mati serta mengembalikan nutrien ke tanah. Sekitar 10% produksi energi bersih pada satu tingkatan trofik berpindah ke tropik berikutnya. Proses yang menurunkan energi yang dipindahkan ke tingkatan trofik berikutnya meliputi respirasi, pertumbuhan, reproduksi, defekasi, kematian non-predatory. Organisme yang mati bukan karena dimakan organisme lain. Selanjutnya adalah organisme heterotrof. Heterotrof merupakan organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon ekstrak bagi pertumbuhannya. Heterotrof lebih dikenal sebagai konsumer atau tidak bisa membuat makanan sendiri di dalam rantai makanan dan hanya bisa bergantung pada lainnya. Berikut adalah perbedaan antara hewan karnivora, herbivora, dan detritivor. Pertama, hewan karnivora adalah hewan-hewan pemakan daging. Dalam rantai makanan, hewan karnivora umumnya bertindak sebagai predator atau pemangsa. Ciri-ciri khusus dari hewan golongan karnivora adalah adanya gigi taring yang kuat dan tajam. Selanjutnya adalah hewan herbivora adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Hewan dalam golongan ini menjadikan bagian dari tumbuhan, mulai dari daun, batang, hingga ranting sebagai makanan dan sumber energinya. Ciri-ciri hewan herbivora dapat kita identifikasi dari bentuk dan susunan giginya. Yang terakhir adalah detritivor, mempunyai peran penting dalam ekosistem karena mereka membantu menguraikan zat organik menjadi zat anorganik untuk kemudian lagi diolah menjadi produsen. Detritivor atau pemakan bangkai adalah organisme heterotrof yang memperoleh energi dengan cara memakan sisa-sisa makhluk hidup. Demikian materi dari kami, kelompok 2 ekologi hewan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.